Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis anggaran fleksibel dan kinerja. Saya sendiri Ibnu Hamdun NIM 92, ada Rifkan NIM 208, ada Yongki Triyono NIM 224, dan ada Jihan 292. Anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun untuk mencangkup jangkauan aktivitas dan yang digunakan untuk mengembangkan biaya yang dianggarkan pada titik manapun dalam rentan tersebut untuk dibandingkan dengan biaya sesungguhnya yang dimasukkan. Anggaran fleksibel disebut juga dengan anggaran variabel. Anggaran fleksibel dibuat untuk suatu rentang aktivitas, bukan hanya untuk satu tingkat aktivitas saja, dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat kegiatan yang berbeda. Yang kedua adalah fungsi anggaran fleksibel, memberikan rencana untuk penyusunan rencana laba taktis, memberikan rencana biaya yang disesuaikan dengan output actual untuk membandingkan dengan biaya accrual pada laporan pelaksanaan periodik. Tujuan utama pendekatan variabel budget secara khusus mengidentifikasi bagaimana dan seberapa jauh masing-masing elemen biaya dan suatu pusat pertanggungjawaban dipengaruhi oleh aktivitas pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya ada kegunaan anggaran fleksibel. Tujuan utama dari anggaran fleksibel untuk meningkatkan pengendalian pengeluaran. Dengan demikian, kita bisa mengenali 3 kegunaan yang spesifik dari anggaran fleksibel, yaitu yang pertama, untuk memudahkan persiapan anggaran fleksibel bagi pusat pertanggungjawaban untuk dicantumkan dalam rencana laba taktis. Yang kedua, menyajikan sasaran yang jelas dari pengeluaran bagi per manajer di pusat pertanggungjawaban selama periode yang tercangkup dalam kerangka rencana laba. Yang ketiga, menyuguhkan jumlah 2 anggaran pengeluaran yang disesuaikan dengan aktivitas aktual untuk perbandingan atau terhadap pengeluaran aktual dalam laporan kinerja bulanan. Ada 2 jenis penganggaran fleksibel. Yang pertama, penganggaran untuk tingkat aktivitas yang diharapkan, yaitu anggaran ini dapat membantu para manajer mengatasi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan dari berbagai aktivitas. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan nilai keuangan dari sejumlah skenario yang masuk akal. Yang kedua, penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual jenis anggaran fleksibel. Ini digunakan sebagai fakta untuk menghitung biaya pada tingkat aktivitas aktual seharusnya. Kemudian, biaya-biaya yang diharapkan tersebut dibandingkan dengan biaya aktual untuk menilai kinerja. Selanjutnya ada karakteristik anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel memperhitungkan perubahan-perubahan biaya yang terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan aktivitas. Anggaran fleksibel memberikan estimasi mengenai berapakah biaya yang seharusnya terjadi untuk setiap tingkat aktivitas dalam rentang waktu tertentu. Pada saat anggaran fleksibel digunakan dalam evaluasi kinerja, biaya aktual dibandingkan dengan biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat efektivitas aktual selama periode tertentu dan bukan dengan biaya yang dianggarkan dari anggaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, tahap-tahap penyusunan anggaran fleksibel. Yang pertama, menentukan kisaran relevan atas aktivitas yang diharapkan berfluktuasi masa periode yang akan datang. Yang kedua, menganalisis biaya berdasarkan perilakunya dan menentukan tarif untuk biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Yang ketiga, menggunakan tarif untuk bagian variabel dari biaya menyusun sebagai budget yang memperlihatkan biaya-biaya apa yang akan dikeluarkan pada berbagai titik operasi pada semu relevan rank. Yang keempat, melakukan analisis varian khusus overhead dan factory overhead atas biaya variabel dan biaya variabel untuk mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya, varian anggaran fleksibel. Varian anggaran fleksibel adalah selisih antara hasil operasi dan jumlah dalam anggaran fleksibel pada tingkat output aktual dalam periode berjalan.
Selanjutnya, varian aktivitas adalah merujuk kepada perbedaan tingkat aktivitas antara anggaran yang direncanakan di awal periode dan tingkat aktivitas aktual. Varian pendapatan dan pengeluaran. Varian pendapatan adalah perbedaan antara total pendapatan yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual tertentu selama periode tersebut dan total pendapatan aktual. Varian pengeluaran adalah perbedaan antara besar biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual tertentu dan jumlah aktual biaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yongki. Ya, selanjutnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap varian laba operasi anggaran fleksibel meliputi yang pertama, varian harga jual merupakan selisih antara total pendapatan penjualan yang diterima dengan total penjualan dalam anggaran fleksibel untuk unit yang terjual pada satu periode. Yang kedua, varian biaya variabel adalah selisih antara beban-beban variabel yang terjadi dengan total beban variabel dalam anggaran fleksibel pada suatu periode. Varian tenaga kerja langsung merupakan hasil dari total biaya tenaga kerja langsung dari suatu periode yang berbeda dengan total biaya tenaga kerja langsung standar untuk output pada periode tersebut. Varian tenaga kerja langsung dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu varian tarif tenaga kerja langsung adalah selisih antara tarif upah aktual yang dibayarkan dengan tarif standar dikalikan jumlah jam tenaga kerja langsung aktual dalam operasi. Yang kedua, varian efisiensi tenaga kerja langsung adalah selisih antara jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan untuk bekerja dengan total jam kerja standar untuk unit yang diproduksi dikalikan tarif upah tenaga kerja langsung standar per jam. Selanjutnya, anggaran fleksibel dengan berbagai pemicu biaya. Pada hairstyling diasumsikan bahwa hanya ada satu pemicu biaya, yakni jumlah klien. Akan tetapi dalam perhitungannya berdasarkan aktivitas terdapat lebih dari satu pemicu biaya yang memungkinkan diperlakukan dalam menjelaskan semua biaya yang ada pada suatu organisasi. Sebagai contoh, sejumlah biaya hairstyling hanya bergantung pada jumlah jam salon beroperasi, bukan jumlah klien. Secara khusus, hampir semua karyawan rig dibayar dengan gaji, tetapi beberapa darinya dibayar berdasarkan jam kerja. Tidak ada seorang pun karyawan yang digaji berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani. Akibatnya, rumus biaya untuk gaji dan upah akan lebih akurat jika dinyatakan berdasarkan jam operasi daripada jumlah kunjungan klien. Beberapa kesalahan umum dalam pembuatan laporan kinerja adalah mengasumsikan secara implisit bahwa semua biaya variabel akan selalu variabel dan biaya tetap akan selalu tetap. Asumsi yang salah tersebut menyebabkan ketidakakuratan dan varian yang salah. Ya, jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan di Google Classroom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.